Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Critical Review Undang-Undang Dasar 1945 asli. Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia umumnya Undang-Undang Dasar Negara sebagian dari hukum dasar. Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya. Dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang ditimbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara. Meskipun tidak tertulis, memang untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan sebagaimana suasana kebatinannya. Dari Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar Negara maupun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sesungguh-sungguhnya maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksud undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran yang menjadi dasar undang-undang itu. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Apakah pokok-pokok terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Pertama, negara bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Pokok yang ketiga terkandung dalam pembukaan ialah negara yang kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dalam hidup negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintah. Meskipun dibikin undang-undang dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintah itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tertentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintah baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat, maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamik. Berhubungan dengan itu, hanya aturan-aturan pokok-pokok saja yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu penyelenggaraan aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang. Sekian critical review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.